Saya Hernita Lumban Batu dari Sistem Informasi 2 dengan NIM 1957-2010-45 dalam mata kuliah pemrograman berbasis objek. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari ujian saya, yaitu soalnya ini dia soalnya, buatlah sebuah aplikasi perpustakaan dinamis menggunakan database yaitu MySQL dengan tabel, yaitu tabel anggota, tabel buku, dan tabel pinjam. Di sini aplikasi harus dibuat insert, update, view, dan delete untuk setiap tabel. Desain form sebagus mungkin dan user friendly untuk digunakan. Kita pertama-tama membuka aplikasi SAM-nya dulu, diaktifkan, di-startkan yang MySQL sama yang satu lagi yang di atasnya. Kemudian kita buka aplikasi NetBeans. Ini semua ini programnya. Kita akan menjelaskan satu-satu dari yang pertama, yaitu admin. Sini admin Java. Ini dia codingnya. Bisa dilihat. Yang dari awal kita buat namanya, baru pasnya, alamat, tanggal daftar, nama user, sama cari. Baru di tampilan datanya kita mengisinya dengan tulisan no, kode user, username, tanggal daftar, dan alamat. Di sini kita menggunakan Java SQL Statement dan Java SQL Result Set. Ini dia tabel coding dari tabel adminnya. Sedikit saya bacakan. Di sini ada string SQL sama dengan select kode admin, nama admin, tanggal daftar, alamat from admin, order by kode admin ASC. Di sini yang dicarinya, saya sedikit membacakan default tabel model, new default tabel model. Di sini kita buat no, itu pilihannya kode user, username, tanggal daftar, dan alamat. Baru masuk ke bawahnya string SQL, select kode admin, nama admin, tanggal daftar, alamat from admin. Kira-kira beginilah codingnya.
pakai Java SQL Statement, Java SQL Resource Set. Ini dia kalau mau membuat username-nya, ini codingnya. Username, password, sama alamat. Sama kayak yang di atas tadi. Ini yang hapus, yang delete-nya. Select the date that you want to delete in the table. First, error message. Ini kalau dia misalnya error, ini dia codingnya. String SQL delete from admin where kode admin. Dia menggunakan Java SQL prepared statement. Ini datanya. Ini dia di button 5-nya kita buat edit, button 4-nya hapus, button 1-nya simpan, nanti kita tampilkan desainnya. Button 7 awal, nanti ini dia. Ini dia. Kira-kira begitu coding adminnya. Kita lihat desainnya. Desainnya gini. Terdiri dari user, password, nanti ada alamatnya. Kalau kita mau menambahkan datanya dari situ, add. Itu kalau kita mau menghapus, kita clearkan. Kalau kita mau ngedit, itu ada di edit. Kalau kita sudah selesai menambahkan tabelnya, kita bisa mencari dari di sini dan akan tampil di sini. Ini coding untuk penjualannya. Ini public class penjualan, extends, Java Swing, JF frame, public table, cal rendered tengah, string novec, tanggal, kode barang, stok, cek potongan. Itu yang nanti akan ditampilkan. Yang bentuk INT-nya harga barang, jumlah barang, tanggal harga, total harga, jumlah barang, total harga, stok akhir, bayar, baru lama. Nanti ditampilkan di desainnya. Yang awalnya terdiri dari kode barang, nama barang, harga, jumlah, total. Kemudian
Kita lihat ke bawah, itu ada kode penjualan. Ini dia. No fake 3, fake tambah tanggal tambah 001. Ini kalau ini coding dari yang tertampilkan isi tabel. Model, ini modelnya nomor, kode barang, nama barang, harga barang, jumlah dibeli sama total harga. Ini dia string SQL. Kita select dulu kode barang, nama barang, harga barang, total harga, from detail transaksi. Itu detail transaksinya. Ini dia codingnya. Ini yang untuk delete-nya. Delete from, kita melampirkan semuanya. Kalau misalnya semua kan mau di delete, jadi kita transaksinya juga nanti di delete. Transaksi where no factor yang sudah terbuat, nanti kalau misalnya dihapus, inilah codingnya. Transaksi. Ini dia dari tabel-tabelnya. Panjang kali. Dari pembeliannya kita langsung ke source-nya aja. Di pembelian ini codingnya di string no fake, tanggal, kode barang, stok, cek di int-nya, harga barang, jumlah barang, total harga, jumlah barang, stok akhir, bayar. Ini dia kodenya, nama, kode penjualan, tampilkan isi tabel kayak tadi juga, yang kayak di atas di penjualan sama adminnya tampilkan isi tabelnya ada juga. Isinya sama di string SQL-nya. Kita select kode barang, nama barang, harga barang, total harga. From detail pembelian. Ini di pembeliannya. Kalau tadi di penjualan kita buat from penjualan. Kita ke bawah. Ini bersihkan transaksi. Dia ada di pembeliannya di string SQL. Kita select from detail pembelian where no purchase cash.
Ini coding untuk backnya, kembalinya di string SQL. Ini select from pembelian barang where no purchase juga. Ini untuk kembali. Total harga. Ini tentang buton-butonnya. Yang kita isi itu ya yang txt jumlah, txt barang, yang hijau-hijau itu yang kita tambah. Ketika kita klik tabelnya 2 kali pas mendesain itu nanti langsung tampil ke situ, jadi kita tambahkan yang hijau-hijau itu yang kita tambahkan dalam codingnya. Ini masih banyak ke bawah. Buton 1 kita sampai buton 10 ya, sampai banyak karena tabelnya kan macam-macam. Sampai panel 17. Sekian dari pembeliannya, langsung ke riwayatnya. Tampilkan data. Ini yang private void, yang tampilan data sama juga. Kita buat mau tanggal transaksi, nomor faktur, apa yang mau kita buat di tabel itu kita lampirkan ke sini. Begitu dia codingnya. Cari data berdasarkan tanggal juga kita buat semuanya. Kita string juga, kita buat from riwayat karena ini riwayat. Di search-nya kita kalau untuk mencari kita lampirkan juga semuanya apa yang ada di tabel itu, biar kalau dicari yang kita input yang kita buat tabel itu nampak semua. Developer itu yang riwayatnya. Sekian dari yang riwayatnya, riwayat pembelian. Kita lanjut ke riwayat pembelian, kita ke source-nya. Ini dia codingnya. Sama kita buat kayak tadi juga, kita buat nomor tanggal pembelian sampai ke kembalian. Di stringnya kita buat from riwayat pembelian. Kalau tadi kan di riwayat saja dan sekarang di riwayat pembelian. Cari data berdasarkan tanggal. Kita juga membuat semua yang ada di tabel sampai ke kembalian podcast. Stringnya juga pembelian, riwayat pembelian. Codingnya hampir sama semua, tapi bedanya kalau misalnya di riwayat pembelian kita cuma ganti namanya saja dan sedikit merubah. Itu dia butonnya, tabelnya. Kita lanjut ke supplier. Kita langsung ke suppliernya, ke source-nya. Tadi sudah dijelaskan sedikit tentang suppliernya.
Ini dia codingnya. Kita sedikit melihat ke desainnya. Ini kira-kira desainnya sama kayak yang admin Java tadi yang di atas. Lanjut ke ini, aset ini terdiri dari apa yang ada di apanya, nanti dibuat di aset tapi tidak bisa dibuka. Nanti sekarang kita buka barangnya. Ini codingnya. Yang awal status kode barang, nama, harga, stok, kos satuan, tanggal, search, dan nama. Kita input sama kayak tadi juga, kita buat ditampilkan isi tabel. Itu kita tampilkan di semua coding ya, yang tampilkan isi tabel. Stringnya juga select kode barang, nama barang, harga, sampai tanggal. Ini juga dicari data, kita buat semuanya juga sampai tanggal masuknya. Di stringnya kita buat select kode barang, nama barang, harga barang, from barang. Caranya nanti dia gini, dari kode barang ditambah ke nama barang, ke tanggal masuk, untuk menampilkan yang dicari, yang kita cari data. Biar terbaca ya, kita input semuanya. Ini kode auto. Select max right, kode barang, as kode from barang. Ini yang update. Pindah data tabel. Di sini dibuat kita kayak di ini baris sama dengan tabel barang. Nanti di kode juga dibuat sama dengan tabel barang. String juga nanti tabel barang. Status juga tabel barang. Jadi nanti biar ditampilkan di tabel barang. Ini dari tabel-tabelnya sampai ke bawah. Ini angkanya dibuat. Kalau misalnya namanya itu terdiri dari A sampai Z. Kalau misalnya harga itu kan harga dari 0 sampai 9. Kita buat di sini 0 sampai 9. Jadi semuanya nanti bisa semua angka bisa kita buat dari 0 sampai 9. Gitu juga dengan stoknya 0 sampai 9. Search-nya juga dari A sampai Z. Kita search cari data. Kemudian kita lihat di kontrol.
Ini dari format tanggal, rendering kanan, tengah, pembelian Java, penjualan tengah, riwayat Java, ini cuma sedikit-sedikit, tabel barang ke tengah, tabel pelanggan tengah, tabel supplier. Masuk kita ke koneksi, kita tutup dulu yang lain. Koneksi, dia cuman kayak gini aja. Laporan master, banyak ya. Ini nanti yang datanya terisi sendiri. Kalau kita udah ngisi data, nanti ketika kita buka yang lain itu sudah otomatis terisi. Ini dia codingnya. Di sini di button 11. Ini codingnya supaya nanti ketika kita menambahkan data, kita buka di laporannya, nanti di situ udah terisi sendiri, udah manual otomatis manual. Ini dia laporan sama dengan penjualan. Begitu juga yang lain. Ini panjang ya. Kalau dibuat sendiri sih banyak errornya. Ini dia pembelian harian, masuk ke pembelian periodik. Kira-kira seperti ini codingnya. Kita selalu menampilkan itu ya, nama, harga barang, pembelian barang dan nomornya sama dengan detail pembelian. Ini dia panjang. Yang warna orange itu yang kita buat sendiri, kita ketik sendiri. Panjang. Ke menu admin. Menu admin sama kayak tadi. Menu user. Itu dia desainnya. Kira-kira begini, boleh diperhatikan. Kemudian masuk ke pelanggan Java-nya. Ini dia codingnya, desainnya kira-kira gini ya. Desainnya sama aja kayak yang lain, terdiri dari
apa yang mau kita buat. Nanti di situ ada di add, kita tambah, kita hapus. Sama kalau kita mau mengedit, kita bisa edit di situ. Desainnya sama aja. Nanti kita jalankan semuanya. Ini codingnya. Sama kayak tadi, kita di string SQL itu kita lampirkan semuanya, kita buat semuanya. Status sama dengan tabel pelanggan, kode pelanggan sama dengan semuanya itu sama dengan tabel pelanggan karena kita sedang di pelanggan. Sekian, langsung ke listnya. Kita langsung ke list barang. Ini codingnya. Kita tampilkan isinya di tabel, kita buat semuanya. Mencari data ini kita harus membuat kode barang, nama barang, harga barang, status barang, stok barang, tanggal masuk. Nanti yang mau kita cari ya dari beberapa ini. Kalau kita mencari ini nanti yang keluar. Cari data berdasarkan tanggal. Ini juga kita buat. Kemudian kita masuk ke list pelanggan, customer link. Sama saja seperti yang tadi. Mungkin bedanya cuma sedikit, atau sini tadi kan kalau di atas kan tabel barang, kalau di sini karena kita ngelis pelanggan, kita buat tabel pelanggan. Kemudian masuk ke list supplier, kita ke source-nya sama kayak yang tadi, tapi kita mengubah semuanya menjadi supplier. Kira-kira begini. Di setiap coding kita melampirkan mencari data berdasarkan tanggal. Kita buat nama, semuanya kita buat. Lanjut ke login. Login Java. Ini tampilan desain untuk login. Kita ke codingnya. Ini dia. Kira-kira begini. Stringnya select developer where nama developer sama dengan nanti kita isi ini, maksudnya nanti kita isi nama kita tuh di username, kemudian and password, kita masukkan password kita isi passwordnya, baru kita login informasi basic, informasi login.
Kita ke bawah. Sama seperti tadi, ini cuman sampai ke bawah. Setelah itu kita masuk ke menu master. Menu master Java. Ini dia codingnya. Ini di button 1 di tabelnya, di buttonnya itu nama button 1 kita buat barang, button 3 admin, button 5 menu admin. Nanti kita tengok di desainnya. Ini kita masuk ke libraries. Terdiri MySQL JDBC Drive sampai ke yang di bawah. Kita lihat dulu, banyak isinya. Begitu juga yang lainnya. Langsung ke komen sini kita pakai comments benutil. Kedua comments common ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Ini dia. Oke, kita kembali ke admin. Oke, kita mau menjalankannya. Kita klik yang hijau, run, kita akan menjalankannya. Sedikit menunggu. Ini dia tadi dari tampilan loginnya, terdiri dari username, password, sama login. Di sini kita masukkan username-nya, username saya, nama saya Hernita, passwordnya ini name saya. Tunggu, kita lihat dulu waktunya masih cukup nggak? Sebentar lagi, geng. Kita tekan login. Login kita okekan. Ini dia tampilan dari admin menu seperti yang dijelaskan tadi. Ini dia terdiri dari master data, purchase item, laporan history, purchase history, transaction history, sama logout. Ini dia tampilan dari admin menunya yang kita desain tadi, terdiri dari master data sampai ke logout. Kita masuk ke master data. Kita isi dulu yang inventory. Ini dia, coba kita tambahkan. Semalam saya sudah mencoba untuk membuat
datanya dari buku MTK, harganya 17.000, satuan barang kodi, stok barang 2, tanggal masuk tanggal 16 Juni 2021. Kita masukkan tabel baru, nama item kita buat kamus. Harganya harga murah saja, 20.000. Stoknya itu kita buat 3. Item unitnya kita buat 3 kotak. Baru kita tambah. Oke, dia sudah tampil. Kira-kira kalau kita mau masukkan beberapa banyak lagi tabelnya, kita tinggal isi dari item nama, harga, sampai berapa item unit. Kalau kita mau menambah, kita tambahkan add. Kalau kita mau ngedit, kita tinggal edit. Dan kalau kita mau delete, contohnya kita delete yang buku. Yes. Nah, tinggallah satu-satunya yang tadi. Kalau kita mau mencari, kita cari di sini, kita cari kamus. Kita masuk ke yang ini, data kasir pustaka Hernita. Kita isi username Hernita, passwordnya ini kita buat terserah ya, alamatnya juga. Jogja, biar jauh sedikit. Kita tambah, kita ganti namanya jadi Hermanto. Oke, ini dia. Kita tambah. Ini untuk tempat mencari. Kalau kita mau menghapus, kita klik, kita delete. Ini dia delete seperti tadi. Kita kembalikan, kita masuk ke customer data. Kita isi ya, customer name. Kita masukkan nomor telepon 0813 6513 50 30. Alamatnya kita buat kita tambah. Oke, sudah nampak. Kita tambah satu lagi, customer namanya. Nomor teleponnya 08 berapa ya? Asal-asal aja lah ya. Alamatnya Jalan Bangau. Kita tambah. Ini tertera di print, nanti kita lihat di data print itu semua sudah otomatis terisi. Ini tadi kan saya tekan print, ini dia terprint laporan data pelanggan tadi 2 atas nama saya Herni dan Bagus.
entah siapa sih bagus. Kita hapus. Tadi kita di sini, kemudian kita kembali, kita ke supplier data. Kita simpan dulu. Supplier nama siapa? Nomornya, nomor saya 0813 6513 50 30. Alamatnya Jermaut. Kita tambah ini dia, kita tambah satu lagi, namanya nomornya asal-asal saja, yang penting nomor kan. Alamatnya Jalan Maju. Kita tambah itu dia 2. Kita kembali. Setelah kita isi, kita kembali ke sini, kita lihat for check item. Ini dia data kita, item list. Seperti tadi kan ada dibikin item list. Ini desain dan ketika dijalankan dia begini. Usah kita cari karena di sini sudah ada cuman satu kamus. Ini dia ada tanggalnya. Kita kembali. Ini tadi yang kita supplier list. Yang kita supplier tadi kita buat 2, terdiri dari namanya Herni sama Hansel. Sini tanggalnya. So 1 Juni. Kita kembali. Sini contohnya kita ambil kamus, karena cuman kamus pilihannya. Di sini kita search. Ini dia, kita ambil punya yang Hernita. Tuh kita buat di sini total, misalnya kita mau beli 3, tertera langsung harganya 60.000 karena satunya 20.000, kita beli 3 60.000. Kita simpan. Karena pilihannya cuma tadi 1, ya udah kita kamuskan. Yang punya si Hansel kita beli misalnya 6, otomatis dia terisi 120.000. Oke, langsung kita tertera ya. Di sini harganya kita buat uangnya 500.000.
Ini dia kembaliannya cash. Kan dia belanja, total belanjanya tadi 120.000, uangnya 500.000, kembaliannya 380.000. Kita coba ke data satu lagi, memang cuman kamus ya. Kamus, kita cari datanya si Herni. Kita beli banyak, kita beli 5, harganya cuma 20.000, totalnya 100.000. Oke, kita ke kasirnya, kita buat uangnya, kita adili dulu. Ini dia, kita buat uang kita 500.000. Kita enterkan, ini kembaliannya. Cash. Yes. Biar ada 2. Ya kira-kira begitu. Ini dia. Ini struk atau struk, apa sih baca sebenarnya? Kalau membelikan nanti ada keluar kertas kecil, itu inilah dia gitu. Kita kembalikan, kita masuk. Kayaknya udah habis waktunya enggak? Oh, belum. Kita masuk ke ini dia. Cuma tanggal 17 aja tadi membelikan. Laporan harian, kita tengok tanggalnya, tentu saja cuma hari itu. Kita print. Kita tunggu. Lama dia. Ya sudahlah. Coba kita yang lain. Kita print. Tidak ada isinya. Kira-kira begitu tentang laporan histori. Ya. Kita kembali ke sini. Ini dia. Coba kita print. Karena datanya cuma ada Herni, kamus. Coba kita buat Her. Nih. Kita tidak di tanggalnya, karena dia cuma di tanggal 17, jadi yang nol cuma tanggal 17. Coba kita print ya. Kagak mau dia. Kita sabu saja. Nggak usah lah, karena cuma satu. Kita kembalikan. Nggak ada datanya karena kita udah hapus tadi. Kita keluar. Kira-kira tampilannya begitu. Kalau kita mau buka dari, kita keluar dulu.